Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa ba'd. Kembali kita lanjutkan pembahasan kita dari Kasbus Satir Syarah Ghamid Rawdatul Nadhir. Sekarang kita masuk halaman 123 di pembahasan tentang aqsamu al-arad al-am. Baik. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang poin yang kedua dari 5 mustalahat usuliyah mantikiyah, yaitu al-had. Setelah kita selesai membahas tentang ma huwa al-had, pengertian al-had, ya. Kemudian setelahnya kita bahas juga tentang ajza'u al-had wa mukawwanatuhu, bagian-bagian dari al-had. Kita katakan bahwasanya al-had itu terdiri dari 5 penyusun yang kita sebut dengan al-kulliyatul khams, ada al-jins, ada al-fasl, ada an-naw', ada al-khassah, dan yang terakhir ada al-aradul am. Baik, sekarang kita lanjutkan di pembagian al-aradu al-am, ya. Sudah kita sebutkan pengertian dari al-aradul am bahwasanya dia adalah al-kulli al-kharij 'anil mahiyah alladzi yashmulu sinfain fa aktsar. Jadi poin dari pengertian al-arad itu adalah dia al-kharij. Dia adalah keluar dari sesuatu. Nah, pembagian al-aradul am ini sekarang dilihat dari apakah dia bisa dilepas dari mahiyatus syai' atau dia senantiasa menempel dengan mahiyatus syai'. Ya. Baik. Jadi bisa dikatakan di sini al-aqsamu al-aradul am. Al-aradul am kisman, yang pertama aradun lazim, yang kedua aradun mufarik. Aradun lazim wa huwa alladhi yamtani'u infikakuhu 'anil mahiyah. Ini adalah sesuatu yang lazim, sesuai dengan namanya, arad yang sifatnya senantiasa membersamai hakikat sesuatu. Jadi dia lazim terus-menerus. Yamtani'u infikakuhu, tidak bisa diinfikak, iftiraq, ya, tidak bisa dilepas. Anil mahiyah, dari hakikat sesuatu. Kal halawati ma'at tamri wad diya'i ma'asyams. Contohnya misalkan rasa manis pada kurma, yaitu sesuatu yang nggak bisa dilepas dari kurma itu. Wad diya' ma'asyams, atau ya, cahaya pada matahari, nggak bisa dihilangkan itu, ya. Nggak bisa dipisahkan antara cahaya dengan matahari itu sendiri, ya. Maka arad, ya, al-halawah, ad-diya, itu namanya arad yang sifatnya lazim. Baik. Kemudian arad yang kedua lawannya itu arad yang mufarid, sesuai dengan namanya, dia itu bisa terpisah berarti. Wa huwa alladhi yajuzu infikakuhu 'anil mahiyah. Ya, boleh dilepas dari mahiyatus syai'. Hatta law istamarra, ya, meskipun dia itu ya istamarra, terus-menerus ada pada benda tersebut, tapi dia bisa dilepas. Contohnya misalkan humratil khajal wa safratil wajal wal farah wal huzn. Ya, humrati al khajal, ya, itu warna merah pada pipi ketika orang lagi malu-malu. Khajal artinya malu, ya. Jadi yang seperti ini namanya, ya, ini namanya al-arad, ya, al-arad al-mufarik. Kenapa? Ya, karena sifat merah itu tidak tidak, walaupun senantiasa ada, tapi dia bisa terpisah begitu. Ya, ketika khajal itu hilang, ya hilang juga al-humrah itu. Bahkan ada orang-orang yang ya meskipun dia khajal tidak ada humrahnya, ya, tidak ada kemerah-merahan di pipinya, ya. Wa sufratul wajal, itu juga sufrah, warna kuning pada orang-orang yang wajal. Wajal artinya takut, ya, orang yang sedang ketakutan, sangat takut sekali, itu namanya wajal, ya. Dia kan mukanya kan kuning gitu, ya. Nah, ekspresi wajahnya semakin kuning atau pucat gitu, ya. Wal farah wal huzn, begitu juga kegembiraan dan kesedihan. Ini adalah sesuatu yang bisa terpisah, ya. Al farah itu bisa terpisah dari kita, maksudnya dia bisa hilang meskipun dia terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Misalkan antum merasakan farah, ya, secara terus-menerus selama 5 jam, ya. Tapi kemudian dia akan hilang, berganti dengan yang lainnya, karena tidak ada sesuatu yang berada di atas satu keadaan selama-lamanya, pasti dia akan berubah. Ya, kadang kita merasakan al-farah, kadang kita merasakan al-huzn. Kemudian apa sih maksudnya terpisah di situ?
Wal maqsudu al-mufaraqah bihasabil imkan la bihasabil waqi'. Ya, patokannya adalah bukan kepada ada apa tidaknya sifat mufaraqah itu, tapi kepada bisa apa tidaknya dia terpisah. Contohnya, orang yang malu, ya, melihatnya adalah bukan berarti kepada ada orang yang malu tapi pipinya nggak merah, bukan begitu cara melihat. Pertama adalah melihatnya dari sisi ya bihasabil imkannya, bisa nggak gitu, bisa nggak dia terpisah dari diri kita. Kalau kita malu bisa nggak kita nggak merah, bisa ternyata. Oh, berarti dia bisa dia mufaraqah gitu. Gitu. Kasyaibi masalan, contohnya asyaibu, uban. Fahuwa arad mufariq wa in kana mustamiran mulaziman idza waqa. Uban ini kan ya dia adalah arad mufariq namanya. Kenapa? Meskipun dia terus-menerus ada di rambut kita, di kepala kita, ya, maka dia itu bisa terlepas, ya, bisa hilang, gitu maksudnya. Uban itu bisa hilang, maksudnya itu bisa cabut uban itu kan, bisa hilang dari diri kita. Ya, tidak lagi menjadi bagian dari mahiyatu syai'. Jadi karena uban itu bisa dibuang, bisa dicopot, bisa dicabut, maka dia dinamakan ya arad mufariq. Itu akhir dari pembahasan jazaa'ul had, bagian penyusun dari al-had. Sekarang kita masuk ke pembagian. Bedakan antara penyusun dengan pembagian. Ya. Aqsamul had al-mu'arrif atau anwa'u al-mu'arrifat. Jenis-jenis atau bagian-bagian dari al-mu'arrif. Ya, sudah pernah kita singgung di awal bahwasanya salah satu dari itlaqat al-had adalah al-mu'arrif. Ya, ada berapa itlaqatul had? Ya, ada al-mu'arrif, ada al-qaulus syari', ada at-ta'rif. Ya, ingat ya, ada 3 mutlaqat. Ya, itlaqat dari lafaz al-had atau nama lain dari al-had. Sudah kita singgung di pertemuan sebelumnya. Jadi di antara nama lain dari al-had itu adalah al-mu'arrif. Maka sekarang kita akan melihat jenis-jenis dari al-mu'arrif ini. Al-mu'arrif yang qasimu ila ismain, mu'arrifun ma'nawiyun dan mu'arrifun lafziyun. Sesuai dengan namanya, mu'arrif ma'nawi wa huwa al-had alladhi buyinat ajza'uhu wa huwa yanqasimu ila arba'ati aqsam. Al-had alladhi buyinat ajza'uhu. Dia adalah satu had karena memang mu'arrif itu pengertiannya adalah al-had. Buyinat ajza'uhu, yang dijelaskan juzuk-juzuknya, bagian-bagiannya. Dan dia sendiri terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama al-haddut tam wa huwa at-ta'rif bil jinsil qarib wal faslil qarib. Mislu qaulina fi ta'rifil hisan hayawanun sahil. Ya. Al-haddut tam itu adalah ketika kita membuat suatu pengertian dan mengandung 2 hal dari 5 hal yang ada, yaitu al-jins dan al-fasal. Dan kedua-duanya haruslah al-qarib. Ya, kenapa al-qarib? Ya karena at-tam, semakin qarib semakin bagus dan semakin baik gitu. Ya, contohnya adalah hayawan sahil, hayawan itu jins dan dia adalah jins qarib. Kemudian sahil itu adalah fasal qarib. Baik. Kemudian yang kedua al-haddu an-naqis wa huwa at-ta'rif bil jinsil ba'id wal faslil qarib. Nah, dia dinamakan naqis sekarang karena ada salah satu yang ba'id. Jadi dia lompat dari yang qarib langsung ke yang ba'id. Contohnya misalkan ketika antum mengartikan mahwal insan, naqul jismun natiq. Jismun hada jins, walakin jins ba'id. Ya. Kemudian natiq ini pasalnya, pasal qarib. Baik, au huwa at-ta'rif bil faslil qarib faqat. Atau dia ta'rifnya dengan pasal qarib saja tanpa ya jins ba'id. Misalkan untuk mengatakan al-insan, mahwal insan natiq. Untuk mengatakan natiq saja, natiq ini jins al-faslu al-qarib. Nah, maka ini juga namanya al-haddu an-naqis. Wa ta'rif bil haddin nama yakunu bidzatiyat faqat. Baik. Kemudian ar-rasm at-tam ya, wa huwa at-ta'rif bil jinsil qarib wal khassah. Ya. Jadi dia menggunakan al-jins al-qarib dengan al-khassah. Ya, berarti dia menggunakan bagian dalam sama bagian luar. Bagian dalamnya apa? Al-jins, karena dia salah satu dari 3 penyusun mahiyatus syai'. Ya. Al-kulli al-dzati itu ya. Ya, kemudian al-khassa ini bagian luar atau al-kulli al-aradi. Mithlu qalina fi ta'rifil insan hayawanun dhahik.
Misalkan ketika mematikan mahwal insan, naqul al insan hayawanun dhahik. Hayawan hada al jinsul qarib. Ya, ingat al jism itu dari atas. Jism itu itu al jinsu al baidnya. Nah, jadi yang kita pilih adalah hayawan, bahwa al jinsul qarib. Kemudian dhahik itu al khassah. Apa bedanya al khassah sama al khassah? Ya, kalau al khassah itu luar. Ya, ad-dhahik itu kan bagian dari luar. Bagian dari yang bisa terpisah dari sesuatu tersebut, ya, maka dia dinamakan ya khassahnya dhahik. Baik. Kemudian yang keempat ar-rasmun naqis. Ya, jadi bedanya ar-rasm atam dan ar-rasm naqis adalah kalau ar-rasm tam itu jinsil qarib sama khassah. Kalau ar-rasm naqis itu jinsil ba'id sama khassah. Dia menggunakan al-jinsul ba'id. Berarti kalau kita mengartikan mahwal insan, ya, jinsul ba'idnya apa? Jisim. Nah, kemudian khosohnya apa? Dhahik. Ya, berarti jismun dhahik. Huwa ta'rifun bil khassa faqat ka ta'rifil insan bi dhahikin faqat wal arad al am la yadkhulu fil at-ta'rifat. Al arad al am, kalau al arad al am itu memang dia nggak masuk ke pengertian dia. Dia masuknya ke deskripsi nanti. Ya, al arad al am itu. Jadi kita artikan misalkan al insan masalan farih, orang yang bergembira. Al insan farih. Ini kan al-arad al-am kan. Ya, sifat-sifat yang seperti itu kan al-arad al-am. Maka ini nggak masuk dalam pengertian yang seperti itu. Baik. Berarti ada 4 bagian. Al-hadud tam, al-hadud naqis, ar-rasam at-tam sama ar-rasam an-naqis. Ya. Baik. Sekarang ya, kalau Anda katakan ada sebuah pengertian menggunakan jins qarib dan fasal qarib. Ya, jins qarib dan fasal qarib. Kalau diawali dengan jins berarti dia al-had. Nah, sekarang al-had yang mana dia? Al-had tam atau al-had naqis? Al-had tam. Kenapa? Karena sama-sama menggunakan yang qarib, ya. Contohnya misalkan hayawanun sahil tadi. Hayawanun sahil ini jins qarib dan fasal qarib. Sekarang kalau al-haddun naqis itu satu bait satu qarib kan, jins bait sama jins fasal qarib. Nah, kalau tarif insan gimana kita katakan? Kita mulai dari jins baitnya. Jins baitnya kan jisim. Nah, kemudian fasal qaribnya apa misalkan? Ya, natik. Berarti jismun natik. Baik. Kalau kita katakan misalkan kalau rasam tam itu dia menggunakan jins qarib dan khassah. Jins qarib dan khassah. Maka kalau tarif insan apa kita katakan? Jins qaribnya insan, hayawan. Karena dia hayawan. Kemudian khassahnya. Khassahnya ya banyak, jalis, ya, farid. Kemudian kalau rasam naqis itu yang menggunakan jins ba'id dan khassahnya. Jins ba'idnya kita gunakan apa? Alam. Alam boleh tapi itu terlalu ba'id ya. Karena ada yang lebih dekat yaitu jisim. Jisim ya berarti jisim dhahik. Itu dia at-ta'rif al-ma'nawi. Jadi at-ta'rif al-ma'nawi itu melihat kepada maknanya mana yang lebih dekat begitu. Baik. Sekarang kita lihat at-ta'rif al-lafzinya. Khos dan alat mufarid itu bedanya apa sih? Khos sama alat mufarid. Khos sama al-arad al-mufarid. Al-khassah ya, itu dia yahtassu fi sinfin wahid ya. Tidak ada penjelasan tambahannya, itu khusus pada satu jenis saja. Yahtassu fi sinfin wahid. Misalkan kita katakan ad-dhahik itu berlaku pada manusia saja. Tapi manusianya banyak. Jadi manusia yang banyak itu dikatakan satu sinfin wahid. Ya, kalau arad mufarid ya, itu misalkan al-farah.
atau al-huzn, ya. Al-farah, al-huzn, ya. Itu arad mufarik itu bedanya dia itu bisa terpisah dari sesuatu, dari hakikat itu, ya. Lawis tamarro, ya, meskipun dia terus menerus. Nah, ini bedanya dengan al-khosoh. Kalau al-khosoh pasti terus menerus dia. Ya, contohnya al-jazam lil fi'il. Fi'il mudhari apa? Fi'il mudhari kalau memenuhi syaratnya dia kan terus menerus dalam keadaan jazam kan. Itu maksudnya. Ini tidak akan berubah gitu. Kalau fi'il mudhari memenuhi syarat, ya dia akan tetap jazam. Ya, tidak akan berubah menjadi yang lainnya gitu. Ya, sedangkan ya kalau arad mufarik itu bisa terpisah. Ya, bisa terpisahnya dari situ. Memang arad al-khosoh juga bisa terpisah kan. Bisa terpisah, al-jazam itu bisa terpisah. Tapi terpisahnya itu nanti kalau memang syarat-syaratnya sudah tidak terpenuhi lagi. Ya, contohnya itu fi'il mudhari itu kalau syarat-syaratnya sudah tidak terpenuhi, misalkan tidak ada adabat al-jazimahnya, maka dia kembali ke hukum asalnya. Ya, tidak lagi jazam. Gitu. Tapi kalau arad mufarik ini, ya, dia kapanpun kita bisa hilangkan, kita bisa copot. Ya, meskipun dia sudah lama, misalkan kayak uban, ya, bisa kita copot. Ya. Apakah bisa dipasang lagi? Nggak bisa. Kalau al-khosoh bisa dipasang lagi. Gitu deh. Oh, berarti kalau si Arab lazim, berarti dia itu mustamir walaupun ada syarat apa Mustamir dia. Ya. Kalau misalnya berarti antara lazim sama farik itu di tengah-tengahnya ada kosong bisa dibilang gitu. Bisa, ya bisa kita katakan seperti itu. Intinya al-khosoh itu dia paling umum sudah. Ya. Lebih umum. Kalau simpan itu Sinpun itu artinya satu bagian. Contohnya kalau pada fi'il ada namanya fi'il mudhari. Jazam itu hanya berlaku pada fi'il mudhari, nggak berlaku pada semua fi'il gitu. oh bagiannya itu fi'il. Bagian dari fi'il itu maksudnya sinpun wahid, maksudnya sinpun wahid minal fi'il. Gitu. Contohnya misalkan al-jar lil isim itu kan sinpun wahid lil isim, itu isim-isim yang mu'rab. Itu isim-isim yang tidak mu'rab ya Baik. Wa amma at-ta'rif al-lafzi. Ya, sekarang kita masuk lawan dari at-ta'rif al-ma'nawi, itu at-ta'rif al-lafzi. Wa huwa alladhi yuqsadu bihi tafsir madlulil lafzi bi lafdin a'raf minhu 'inda sami. Itu ketika kita ingin menafsirkan makna dari suatu lafaz dengan lafaz yang lebih ma'rifah. Ulang, ketika kita ingin menafsirkan makna dari suatu lafaz, ingat, menafsirkan makna dari suatu lafaz dengan lafaz yang lebih ma'rifah indas sami, lebih ma'rifah indas sami maksudnya lebih mudah dipahami oleh orang yang dengarnya. Bahwa yajuzu bil am wal akhas wal musawi wal awdha. Al-ta'rif al-lafzi itu boleh dengan yang al-aham, al-akhas atau al-musawi. Apa maksudnya al-aham, al-akhas, al-musawi? Maksudnya al-aham ma'rifatan, wal akhas ma'rifatan, wal musawi ma'rifatan, wal awdha ma'rifatan. Li'an al-maqsuda min at-ta'rif al-lafzi laisa ifadatu tasawwurin ghairi hasil. Karena tujuan dari at-ta'rif al-lafzi itu bukan untuk ya memberikan gambaran yang belum ada. Khalil Zihan itu. Ya, bukan yang seperti itu tujuannya. Wa innamal maqsud ta'yin ma wudi'a lahul lafzu min sa'iril ma'ani. Tetapi tujuan dari at-ta'rif al-lafzi itu adalah untuk menentukan mana makna yang tepat dari makna-makna yang banyak untuk lafaz ini. Ya, kita punya suatu lafaz punya 4 makna. Nah, untuk artikan makna yang ini yang kita inginkan, nah ini namanya at-ta'rif al-lafzi. Ya, misalkan kata al-ummah di dalam Al-Qur'an itu maknanya ada 4. Nah, antum pilih salah satu dari ummah. Nah, al-ummah. Al-ummah itu bisa artinya bagian dari zaman. Wadda karoba ada ummah. Nah, antum katakan al-ummah fi hadil ayat bimakna az-zaman. Nah, ini namanya at-ta'rif al-lafzi. Ya, at-ta'rif bil akhas. Lah bil musawi dong jadinya. Ya kan? Ya, bil musawi atau bil akhas juga boleh kalau dilihat dari 4 macam ada, tapi anggaplah kita nggak tahu ada bagian yang lainnya misalkan. Maka antum katakan di ayat ini al-ummah musawi li az-zaman. Paham maksudnya? Baik. Ya. Jadi
Tujuan dari at-ta'rif al-lafzi ini bukan untuk ngasih tahu kita informasi baru, tapi untuk menjelaskan kepada kita makna-makna dari empat makna yang diinginkan dalam kata ini. Karena bahasa Arab kan dia memiliki kadang lebih dari satu makna. Dan mana-mana yang kita inginkan itu fungsi dari at-ta'rif al-lafzi. Taib. Liyultafata ilaihi wa yu'lam annahu maudu'un bi'izai. Ya, agar orang berpaling kepada makna tersebut karena itulah makna yang kita inginkan. Waqad yuqalu innahu tafsirul lafzi bil muradifi. Bahasa gampang yang untuk memahami at-ta'rif al-lafzi dia adalah ketika kita ingin menafsirkan suatu lafaz dengan sinonimnya. Satu kata dengan satu kata, atau satu kata dengan satu kalimat itu ta'rif ma'nawi. Ya. Karena ta'rif ma'nawi kan tadi kita lihat contohnya ta'rif ma'nawi itu pasti minimal ada dua kan di situ tadi. Ada al-jinsut tam, ada ada al-jinsu al-qarib, ada al-fasal al-qarib gitu kan. Minimal ada dua di setiap bagian itu, al-jinsu tam dan sebagainya itu minimal ada dua dalam satu bagian. Nah, berarti kalau ada dua satu bagian berarti dia sudah merokap kan. Merokap ini satu bentuk pengertiannya bentuk kalimat. Ya, jadi cara gampangnya membedakan ta'rif lafzi sama maknawi, kalau dia satu kata dengan satu kata itu lafzi. Tapi kalau satu kata versus satu kalimat tauhid, pengertian tauhid panjang-panjang, nah itu maknawi. Ya. Kalau tidak ada akhos dan sebagainya, ya di bagian pembagian yang lebih umum dulu lafzi atau maknawi. Baik. Walidzalika yasihhu ta'riful asad bi annahu hayawan. Jadi kalau kita artikan al-asad huwa al-hayawan, ada yajuz. Ada ta'rifun bil a'am. Ya. Kenapa kita katakan al-asad al-hayawan di sini? Ya, karena untuk mengangkat pemahaman orang, keraguan orang yang mengira bahwasanya al-hayawan yang al-asad yang kita maksudkan adalah ar-rajul asy-syuja misalkan. Berarti mukhatabnya itu mutaradid. Mutaradid, nah mutaradid ya, bukan khaliyatihin. Kalau khaliyatihin itu fungsi dari at-ta'rif al-ma'nawi. Ya, jadi dia sudah tahu apa al-asad itu maknanya banyak. Misalkan al-asad ada dua makna yang bisa kita pakai, al-hayawan al-muftaris sama ar-rajul asy-syuja. Nah, ana bilang misalkan ra'aitul asada 'alal mimbar, tsumma dhahabtu ila ragunan ra'aitul asad. Ya, kemudian katakan al-asad bermakna al-hayawan. Nah, di sini fungsinya berarti untuk menjelaskan, untuk mengangkat waham yang ada pada diri as-sami. Mutaraddidnya itu gara-gara ya dia nanti mengira asad yang pertama sama dengan asad yang kedua, ar-rajul asy-syuja. Ini berarti ta'rif bil a'am wa hadza yajuz. Tapi kalau kita niatkan al-asad bermakna al-hayawan pada ta'rif ma'nawi, keliru. Ya, kan kita katakan kalau ta'rif ma'nawi itu nggak boleh kan dengan yang lebih umum kan. Al-asad wal hayawan, kaif al-hayawan. Ya, al-asad kan hewan itu bukan al-asad saja, ada yang lain juga. Baik. Wa yasihu ta'riful hayawan bil asad wa hada ta'rifil akhas wa yasihu ta'riful asad bil qadanfar, ini nama lainnya, ini ta'rif musawi ya. Wal qamah bil hintah, al qamah wal hintah wa hada ta'rifil musawi wa ta'riful iqar bil khamr wa hada ta'rifun bil awdah. Baik. Berarti padanya sini kan kalau manawi itu bunyinya ajza, berarti di bawah menggunakan ajzanya itu menjelaskan yang di atas. Kalau misalnya kan tafsir berarti yang di atas bisa jadi di bawah banyak. Bisa di atas, di bawah, bisa musawi. Nah, itu ta'rif al-lafzi. Jadi biasanya kalau kita mendengar kata itu yang sering kita dengar itu ta'rif al-ma'nawi. Ya, ta'rif al-lafzi itu jarang dipakai kecuali pada tafsir gharaibul Quran. Tafsir gharaibul Quran. Ya, tafsir lafaz-lafaz yang gharib dalam Al-Quran. Ya, coba membuka kitab tafsir gharaibul Quran. Ya, di situ ya lafaz-lafaz yang sulit-sulit disebutkan di situ. Ashtata misalkan apa ti ashtata ditulis. Yang muradifnya apa? Langsung satu kata. Ya, ini yang dipakai metode seperti ini dalam tafsir-tafsir level awal. Tafsir Muyassar misalkan, tafsir As-Sadi juga beberapa pakai ini, tafsir Ibnu Katsir juga pakai. Baik. Itu dia pembahasan tentang aqsam al-arad al-am dan pembagian dari al-mu'arrif. Kita katakan bahwasanya al-mu'arrif itu ada dua, mu'arrif ma'nawi dan mu'arrif lafzi. Mu'arrif ma'nawi ada 4, yaitu at-tam, al-hadd-tam, al-hadd naqis, ar-rasm at-tam dan ar-rasm
an-naqis, ya, kemudian at-ta'rif al-lafzi yang sudah kita ambil itu dia contoh-contohnya. Insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita akan lanjutkan di poin yang ketiga yaitu al-burhan. Ya, jadi kita katakan ada 5 poin ya. Ini poin yang ketiga insyaallah kita ambil di kesempatan selanjutnya sebelum kita masuk ke al-qiyas dan al-istiqra'. Allah taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.